Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini Dinda Davina Widita Putri dengan NPM 202215500059 ingin membahas tentang sumber-sumber sejarah yang ada di Indonesia. Sebelumnya, dengan adanya saya di sini yaitu untuk menjelaskan apa sih itu sumber sejarah dan kira-kira apa fungsi dan manfaat dari sumber sejarah itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber sejarah dengan bentuk dan sifat yang berbeda. Selanjutnya, pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah ini adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang peristiwa sejarah. Nah, informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivitas manusia di masa lalu. Sumber sejarah ini juga adalah bukti kredibel yang membuktikan bahwa suatu peristiwa sejarah benar terjadi di masa lalu. Sumber sejarah juga terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari yang primer hingga tersier. Kredibilitas sumber sejarah berperan untuk memvalidasi kebenaran sebuah peristiwa atau klaim sejarah. Dalam buku pengantar ilmu sejarah Indonesia 2005, Muhammad Ali menyebutkan bahwa sumber sejarah adalah segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang berguna dalam penelitian sejarah sejak zaman purba hingga saat ini. Dengan kata lain, sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai informasi yang mendukung penelitian hingga proses penulisan sejarah. Sumber sejarah bisa berbentuk apapun seperti artefak, fosil tekstual seperti prasasti, naskah kuno, surat kabar, dan lain-lain, dan non-tekstual, objek kebendaan, visual, audiovisual, maupun tradisi lisan. Sebagai contoh, sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya, misalnya yaitu Candi Muaro, Jambi, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Adapun fungsi dari sumber sejarah itu sendiri pastinya sebagai sarana penyampaian informasi tentang suatu peristiwa sejarah di masa lalu. Kalau nggak ada sumber sejarah, kita nggak akan tahu kehidupan di zaman penjajahan kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kemerdekaan. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber sejarah. Dalam jenis-jenis sumber sejarah ini sendiri dibagi menjadi dua kelompok sumber sejarah, yaitu sumber sejarah berdasarkan sifat dan sumber sejarah berdasarkan bentuk. Tujuan dari pengelompokan sumber sejarah ini adalah untuk menentukan keaslian dan kredibilitas dari sumber sejarah sehingga menghasilkan fakta-fakta yang reliable, mendekati kebenaran. Selanjutnya, yang pertama ada sumber sejarah berdasarkan sifat. Nah, sumber sejarah berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber sejarah primer, sekunder, dan juga tersier. Yang pertama ini adalah sumber primer atau sumber sejarah primer. Ini adalah sumber yang berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar secara langsung suatu peristiwa sejarah. Misalnya contoh seperti kita mendengar cerita dari orang tertua di keluarga kita tentang bagaimana sih kehidupan di zaman dahulu. Atau kita melakukan observasi ke suatu daerah yang pernah ada peristiwa sejarahnya dan mencari orang yang menyaksikan peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, seperti itu yang disebut sumber sejarah primer. Selanjutnya yaitu ada sumber sejarah sekunder. Sumber sekunder ini dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Sumber sekunder ini fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Contoh, sumber sejarah sekunder ini misalnya seperti kita mencari sumber sejarah melalui buku harian, jurnal pribadi, dokumen pemerintah, dokumen pengadilan, dokumen properti, artikel atau surat kabar, laporan militer, dan catatan lain sebagainya. Yang terakhir ini ada sumber tersier, yaitu kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder yang telah ditafsirkan kembali. Sumber sejarah ini merupakan kumpulan dari beberapa hasil penelitian ahli sejarah yang dianalisis. Contoh, sumber tersier ini adalah bibliografi,
katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Selanjutnya yaitu sumber sejarah berdasarkan bentuk. Sumber sejarah berdasarkan bentuk ini ada berbagai macam bentuk seperti sumber tulisan, sumber lisan, sumber benda, dan sumber visual, audio, dan audiovisual. Yang pertama yaitu sumber sejarah tulisan atau tertulis. Sumber tertulis ini adalah sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan peristiwa pada masa lampau, berupa tulisan dan catatan, contohnya seperti prasasti, dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Adapun beberapa contohnya seperti teks proklamasi dan teks Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu ada sumber lisan. Sumber lisan ini adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Dengan kata lain, sumber sejarah ini bisa digunakan untuk sumber primer dan sumber sekunder. Contohnya seperti keterangan dari pelaku atau saksi sejarah, toponimi atau asal-usul suatu tempat atau wilayah, dan tradisi lisan, cerita turun-temurun dari keluarga misalnya. Selanjutnya ada sumber benda. Sumber benda ini adalah sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan, contohnya bangunan, senjata, perkakas, dan batu, patung, perhiasan, dan candi. Contohnya yaitu seperti Candi Borobudur, prasasti Yupa Kerajaan Kutai, serta patung-patung peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Yang terakhir yaitu sumber visual, audio, dan audiovisual. Sumber visual, audio, dan audiovisual ini adalah sumber yang memanfaatkan foto, rekaman suara, dan juga video. Contohnya adalah seperti pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, yaitu ada rekaman suaranya, video beserta foto-fotonya. Berikut yang saya tampilkan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kita sampai kepada ujung pembahasan, yang dimana kita akan membahas manfaat dari sumber sejarah. Manfaat dari sumber sejarah ini antara lain yaitu, pertama, menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah melalui tulisan. Yang kedua, sumber informasi dalam penelitian sejarah. Yang dimaksud dalam menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah itu, kalian tahu nggak? Bangsa Tiongkok itu sangat suka menulis loh. Bahkan tradisi ini sudah dilakukan dari tahun 1600 sebelum Masehi. Jadi semua aktivitas yang mereka lakukan di masa lalu itu direkam melalui tulisan. Nah, tradisi yang dilakukan dari masa lalu itu masih terus dilakukan oleh orang Tiongkok hingga saat ini. Maka dari itu, sumber sejarah sangat penting untuk menjaga tradisi dari masa lampau. Lalu selanjutnya manfaat sumber sejarah ini adalah sumber informasi dalam penelitian sejarah. Saat kita ingin melakukan suatu penelitian sejarah, pastinya kita butuh sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini bermanfaat supaya kita bisa mengungkapkan kisah-kisah di masa lalu. Kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini tentang sumber-sumber sejarah adalah sumber sejarah merupakan bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai informasi yang mendukung penelitian hingga proses penulisan sejarah. Fungsi sumber sejarah ini adalah sebagai sarana penyampaian informasi tentang suatu peristiwa sejarah di masa lalu. Kalau nggak ada sumber sejarah, kita nggak akan tahu kehidupan di zaman penjajahan, kerajaan Hindu-Buddha, hingga masa kemerdekaan. Dalam sumber sejarah ini pun ada beberapa pengelompokan dalam mencari sumber sejarah. Contoh sumber bisa tertulis, lisan, benda, visual, audio, maupun audiovisual. Dan manfaat sumber sejarah ini adalah untuk membuat kita selalu menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah melalui tulisan.
menjadi sumber informasi dalam penelitian sejarah, serta membuat kita peka terhadap sumber sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.